Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmawarti dengan NIM 2021 A1 H117 dengan prodi PGSD Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan membahas makalah yang berjudul Konsep Penegakan Hukum di Indonesia. Di sini yang pertama kita bahas yaitu pengertian hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Secara umum, hukum dapat didefinisikan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan yang bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Selanjutnya yang kedua yang akan kita bahas yaitu pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya yaitu fungsi penegakan hukum. Yang pertama, fungsi penegakan hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, fungsinya yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Yang ketiga, sebagai penggerak pembangunan. Selanjutnya yang keempat, yaitu peran hukum dalam masyarakat. Adapun peran hukum dalam masyarakat, yang pertama yaitu peran hukum dalam keluarga. Yang kedua, peran hukum dalam pekerjaan. Yang ketiga, peran hukum dalam menjalankan profesi. Yang keempat, peran hukum dalam hubungan dengan hak. Yang kelima, peran hukum dalam perkembangan masyarakat. Selanjutnya, yang kelima yang akan kita bahas yaitu arti penting hukum bagi warga negara. Yang pertama, untuk menjamin rasa keadilan bagi warga negara. Yang kedua, untuk mencegah atau menghindari perbuatan menghakimi sendiri oleh warga negara. Yang ketiga, untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Yang keempat, untuk melindungi dan mengayomi hak-hak asasi warga negara. Yang kelima, untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh kesadaran hukum dalam penegakan hukum. Faktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Artinya, semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya. Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya, semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Berbagai pelanggaran hukum yang terjadi merupakan dampak dari lemahnya kesadaran hukum dalam masyarakat, sehingga proses perkembangan dan efektif hukum dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan rangkaian proses yang terjadi setahap demi tahap. Semakin berkembangnya pemikiran sebuah masyarakat, maka semakin tinggi pula kesadaran hukumnya. Kesadaran hukum berawal dari pemikiran masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan aman. Hal tersebut tentu akan terlaksana dengan baik jika masyarakat telah mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.